ditampilkan di e-kinerja. Ini bentuk e-kinerjanya nggih. Ini yang di kiri adalah bentuk perencanaan kinerja di. Kemudian bagaimana capaian pengaliran data SKP dari PMM ke e-kinerja secara nasional per 16 Mei 2024 itu sudah sukses dialirkan 1,2 juta SKP dari PMM ke e-kinerja, yaitu untuk total guru KS itu 1.574.994, kemudian total data SKP yang sudah dikirim dari PMM di e-kinerja ini, kemudian total data SKP guru yang sukses diterima 80%, kemudian ini total data guru KS yang memerlukan perbaikan data oleh instansi di CASN e-kinerja. Apa sih prasyarat kondisi untuk pengiriman data SKP dari PMM ke e-kinerja? Yaitu guru atau KS memiliki data yang sama antara Dapot dan e-kinerja. Yang kedua, guru atau KS sudah membuat SKP di PMM dengan status disetujui atasan dan disepakati pegawai. Kemudian yang ketiga, guru dan atau KS terdapat honor yang aktif di e-kinerja serta memiliki atasan yang sesuai dengan PMM. Ini Bapak Ibu tampilan sinkro PMM untuk guru atau KS. Kemudian yang di sini itu gambar dari sinkro PMM yang butuh perbaikan ya. Contohnya KS tidak sesuai dengan PMM, honor di e-kinerja tidak aktif. Kemudian setelah dilakukan perbaikan data, instansi juga dapat melakukan sinkro data SKP untuk melakukan retrieve pengiriman data SKP dari PMM. Ini capaian pengaliran data penilaian dari PMM ke e-kinerja. Ini adalah penilaian periodik hingga bulan April 2022 dan triwulan 1 tersedia di menu kinerja guru. Kalau di sini digabungkan antara triwulan 1 dan triwulan kedua di menu laporan. Di sini gambar tampilan kepala sekolah di e-kinerjanya. Kemudian di sini tampilan e-kinerja guru dengan penanda sebagai pengguna PMM serta tombol sinkro PMM yang dapat diakses melalui fitur SKP di e-kinerja. Ini adalah tahapan melakukan sinkro untuk KS dan guru. Sinkro kalau sudah dibuka e-kinerja, kemudian terdapat sinkro ke PMM, ini diklik kemudian oke. Ini tahapan sinkro dan guru. Ini yang sudah berhasil sinkro PMM, ini gambarannya. Kalau sudah sinkro PMM berhasil oleh guru, ini ada gambarannya. Kemudian ini adalah contoh SKP di e-kinerja yang sudah sesuai yang direncanakan di PMM. Ini adalah contoh admin instansi yang melakukan PMM, melakukan menu sinkronisasi PMM. Admin instansi dapat melihat SKP pegawai yang belum mengalir dari PMM. Mohon Ibu untuk mematikan mikrofonnya. Kemudian yang kedua adalah keterangan error yang menjadi penyebab pengaliran PMM yang belum dapat dilakukan atau gagal.
Ini tahapan untuk melakukan sinkron untuk admin instansi. Tidak saya bacakan ya. Sinkron PMM ini dilakukan pegawai berhasil, maka pesan error akan muncul oleh pegawai dan admin instansi untuk dilakukan perbaikan data. Ada 13 jenis error yang muncul dan harus ditindaklanjuti oleh aktor yang berbeda. Ini pegawai yang menerima error pada saat sinkron PMM. Gagal sinkronnya ini bentuknya. Kemudian admin instansi akan mendapat informasi terkait pesan error yang muncul untuk ditindaklanjuti. Ini gambarannya. Kemudian apa saja pesan error di KS dan guru. Yang pertama adalah tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja. Bagaimana cara? Contohnya yaitu tindaklanjutnya yaitu operator sekolah melakukan pembaruan data NIP pada sistem verbal BTK ke Kemendikbudristek. Kemudian pegawai melihat data NIP yang terdapat di CASN dan memberikannya kepada operator sekolah. Yang kedua, operator sekolah melakukan pembaruan NIP dari pegawai pada verbal BTK. Ini contohnya. Kemudian error yang kedua yaitu pegawai belum membuat SKP di PMM, yaitu belum membuat perencanaan hingga disetujui atasan dan disepakati. Apa tindak lanjutnya? Yaitu pegawai membuat perencanaan di PMM hingga disepakati atasan dan disepakati. Setelah perencanaan selesai dibuat di PMM, pegawai bisa mencoba kembali tombol sinkron PMM di e-kinerja. Error yang ketiga yaitu data unit kerja pegawai tidak terdaftar di referensi unit kerja, yaitu data UNOR dari pegawai tidak terdeteksi tidak aktif di e-kinerja atau CASN. Bagaimana tindak lanjutnya? Yaitu admin instansi melakukan perbaikan di e-kinerja CASN. Kemudian instansi UNOR terkait di e-kinerja dan CASN, keduanya berstatus aktif. Sinkron PMM akan gagal kalau salah satunya tidak aktif. Kemudian yang kedua, setelah diperbaiki pegawai maupun instansi dapat melakukan sinkron PMM. Kemudian ini adalah gambarannya. Kemudian yang error yang keempat, data SKP organisasi belum dibuat oleh atasan. Ini gambarannya. Kemudian apa tindak lanjutnya? Yaitu atasan, guru, kepala sekolah, admin instansi dapat memperbaiki di kinerjanya. Yaitu dengan cara kepala sekolah melakukan sinkron di e-kinerja atas informasi dari guru. Kemudian yang kedua, admin instansi melakukan sinkron PMM untuk kepala sekolah terkait di e-kinerja. Jika sinkron PMM untuk kepala sekolah sukses, guru atau admin dapat mencoba kembali sinkron PMM di e-kinerja. Error yang kelima, nama sekolah atau nama UNOR tidak sama. Ini ya contoh gambarannya. Apa tindak lanjutnya? Yaitu perbaikan dilakukan admin instansi DE kinerja dan CASN. Nih, kemudian selanjutnya pesan error di guru. Yaitu yang keenam, atasan pegawai tidak sama dengan data PMM. Yang tujuh, tidak ada RHK yang bisa dikaitkan. Ini contohnya. Kemudian pesan yang ke-8, error ke-8 yaitu unit kerja atasan tidak diketemukan. Tidak lanjutnya seperti ini, tidak saya bacakan mengingat waktu. Kemudian error yang 9, error yang 10, profil pegawai tidak ada. Ini contohnya gambarannya. Error yang ke-11, pegawai bukan ASN. Ini gambarannya. Ke-12, unexpected period value. Ke-13 yaitu request file with status kode 500. Ini gambarannya. Tindak lanjutnya yaitu melaporkan ke
HTTPS support CISN BKN GOID. Ke yang ke-14 ini, kemudian yang ke-15 seperti ini untuk mengingat waktu. Cukup sekian dulu pemaparan materi. Saya kembalikan ke Bunda Mela. Bunda Mela. Baik, terima kasih Bu Nur atas paparan materinya. Mungkin langsung saja ya Bu, lanjut ke paparan materi yang keempat. Berhubung waktu sudah mendekati jam 21.00. Baik, terima kasih Bu Nur atas paparan materinya. Berikut adalah narasumber yang keempat, narasumber hebat penggerak bergema Kemdikbudristek. Ada Bapak Gusriawan SPD SE. Izin saya bacakan CV dari narasumber. Beliau adalah guru SD Impres Batu Oge Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat. Beliau juga adalah ko-kapten belajar ID Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat. Guru penggerak Angkatan 9, pengurus komunitas belajar Garda Kurikulum Merdeka Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat. Selamat malam Bapak Gusriawan. Selamat malam Ibu. Selamat malam semua Bapak Ibu guru hebat. Iya, ternyata narasumber yang keempat dari Sulawesi ya. Yang ketiga tadi dari Jawa Timur ya. 3 orang dari Jawa Timur, 1 orang dari Sulawesi. Oke, baik Bapak Gusriawan, mohon izin waktu dan ruang meet kami persilakan. Baik Ibu, terima kasih banyak kepada Ibu moderator, Ibu Mela yang sudah memberikan waktu kepada kami selaku narasumber. Berhubung karena ini sudah memasuki menit yang ke-90 kalau tidak salah, waktu semakin larut, semoga Bapak Ibu masih betah dan masih bersemangat bersama kami. Masih semangat Pak Gus. Belajar. Ya, semoga. Baik, tadi ketiga narasumber sudah memaparkan substansi, memaparkan teknis. Saya kira sudah cukup gamblang pemaparannya. Oleh karena itu saya hanya sedikit menyambung dari apa yang disampaikan ketiga pemateri tadi. Mohon izin share screen. Mungkin saya akan langsung ke TKP bagaimana penampakan dari kinerja itu sendiri. Oke, baik. Nah, untuk login ke PMM, tampilan awalnya ini seperti ini. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak Gus, silakan Pak. Oke, silakan, baik. Pak. Nah, kita login saja. Di sini saya login sebagai kepala sekolah. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Apabila sudah siap disinkron, maka akan seperti yang dijelaskan tadi Ibu pemateri sebelumnya, ini akan muncul keterangan akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM ya di sini ya. Oleh karena itu untuk melakukan sinkron, ada sinkron PMM di atas sini. Tinggal kita klik, karena berhubung sudah saya sinkron Bapak Ibu, maka tampilannya sudah seperti ini. Ada beberapa menu, detail SKP, matriks, SKP bawahan, dan penilaian. Kemudian pada sisi kiri layar itu ada beberapa menu, SKP, profil, dan buku panduan. Dan saya kira semua sudah familiar dengan tampilan SKP ini, cuma kita akan lebih mempertajam lagi pemahaman kita bersama. Untuk masuk ke SKP bawahan, ya ini tampilan ke sekolah Bapak Ibu. Apabila sudah disinkron, maka tampilannya akan seperti ini. Ada yang hijau, artinya sudah sama tampilannya dengan yang ada di PMM. Bapak Ibu, kalau tahun 2023 silam itu kinerja itu berdiri sendiri, punya wilayah otonomi sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan aplikasi yang di PMM. Oleh karena itu sekarang sebagaimana tadi dijelaskan oleh pemateri sebelum-sebelumnya,
prinsip penilaiannya dan transformasi penilaian guru dan peningkatan kinerja itu lebih ditingkatkan dalam upaya lebih efektif dan efisien. Kemudian di sini ada beberapa menu detail, saya coba buka. Ini adalah salah satu tampilan bawahan. Maka hasil aliran data dari PMM ke kinerja itu akan terangkum di tampilan seperti ini. Tampilan kinerja yang akan dikonversi atau menjadi SKP atau sasaran kerja pegawai. Rencana hasil kerja yang ada di sini merupakan hasil dari inputan yang ada di PMM. Semua yang ada di sini merupakan rangkuman semua variabel yang ada di PMM, variabel perilaku kerja, praktik kinerja, peningkatan kompetensi, serta bukti dukung, itu semua akan ada di sini. Ini kita dapat mulai dari yang utama, ini merupakan perilaku kerja, kemudian sampai ke bawah, sampai ke isinya. Ini praktik kinerja, ada 22 RHK yang terkonversi hasil dari PMM berdasarkan inputan yang dilakukan. Sementara untuk perilaku kerja sendiri yang aspek berakhlak itu indikatornya, subindikatornya sudah tercantum lengkap yang ada di sini. Misalnya berorientasi pelayanan, ini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini merupakan subindikator yang dipilih oleh salah satu guru yang menjadi bawahan pimpinan, karena akun yang ada di sini Bapak Ibu adalah akun pimpinan. Kemudian akuntabel, kompeten, dan loyal, semua indikator yang ada di sini semua akan terangkum berdasarkan hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh guru itu. Saya rasa untuk salah satu guru yang ada di sini, saya kembali ke menu awal, tampilan kepala sekolah. Untuk detail SKP kepala sekolah sendiri itu ada di bagian paling kiri, sementara SKP bawahan yang ada tadi ini yang kami sudah jelaskan. Untuk detail SKP sendiri ada di hampir sama. Ini bedanya, kalau di tombol guru tadi itu ada rencana hasil kerja yang diintervensi pimpinan. Namun untuk guru, untuk kepala sekolah itu tidak ada RHK yang diintervensi pimpinan. Di sini juga hampir sama dengan guru tadi, semua RHK target perilaku yang dipilih di SKP di PMM itu sudah terangkum di PMM. Bisa kita muat ulang untuk terus memperbaharui. Nah, saya rasa untuk berhubung karena waktu sudah semakin mepet, saya persingkat saja. Nanti kita lanjutkan di tanya jawab, nanti akan dijawab oleh pemateri sebelumnya. Oleh karena itu, sekali lagi ingin menyampaikan bahwa untuk melakukan sinkro PMM, kepala sekolah maupun guru itu melakukan sinkron pada tombol yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu, teknisnya khususnya kami yang ada di Sulawesi, bahwa menganggap bahwa PMM itu hanya orang-orang yang punya keahlian IT. Ternyata tidak. Itu fitur-fiturnya sangat mudah dan ramah untuk guru yang mungkin menganggap dirinya kurang pandai dalam IT. Pengembang
PMM itu dan kinerja menyusun sedemikian sehingga ini sangat ramah guru dan tidak memerlukan keahlian IT, hanya memerlukan kebiasaan dan ketelatenan dalam mempelajari setiap fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi baik itu kinerja maupun PMM. Saya kira cukup, nanti akan kita kembangkan lagi di sesi tanya semakin larut. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusriawan atas paparan materi yang keempat tentang sinkronisasi pengelolaan kinerja PMM dengan kinerja BKN. Baik Bapak dan Ibu, telah tiba ya di sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah tidak sabar dari tadi yang mau bertanya, kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya secara langsung, boleh angkat tangannya ya, atau langsung dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum. Oke, ada Bapak Safi. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Pulau Mandanin, mewakili teman-teman yang ada di sini. Pulau yang dikelilingi oleh air, Kabupaten Sampang, Madura. Ini Bu, terima kasih banyak untuk para narasumber, Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat. Semoga selalu sehat, khususnya kepada narasumber, umumnya kepada seluruh Bapak dan Ibu guru yang ingat malam ini. Pertanyaan saya Bu ini Bu. Ini Bu sebelumnya Bu. Waktu ada himbauan untuk sinkronisasi ke kinerja, ya saya buka kinerja, ternyata di situ Bu penilainya bukan kepala sekolah, penilainya itu kepala dinas. Nah, jadi sama saya itu tidak disinkron karena bukan kepala sekolah. Terus sampai sekarang Bu masih kepala dinas. Terus pertanyaan saya ini, misalnya kan sinkronnya sampai tanggal 30 Juni ya Bu ya. Misalnya ini lewat dari tanggal 30 Juni. Ini dampaknya apa? Dampaknya ke saya apa? Kepada teman-teman atau kepada kepala sekolah? Kepada sekolah sendiri, lembaga sendiri, karena ini satu wadah. Mohon pencerahannya dan solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syafi'i. Mungkin di sini ada Ibu Nur, ada Ibu dan Bapak Budi juga ya, yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Syafi'i. Oke, sedikit mungkin saya ulang untuk pertanyaannya. Beliau telah melakukan mengisi PMM untuk pengelolaan kinerja ini, namun ketika mau sinkron seperti itu ya, jadi yang menilai di sini bukan kepala sekolah, tapi yang muncul adalah dinas itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana jika sampai tanggal 30 Juni ini belum bisa sinkron di kinerja BKN? Mungkin seperti itu ya Bapak Syafi'i. Baik Bapak dan Ibu narasumber, mungkin boleh dari Bapak Ibu, kira-kira siapa Bapak Ibu di sini, Bu Nur atau Pak Budi? Saya dulu Bunda. Okay. Baik, silakan Bu Nur untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti mohon kalau jawaban saya kurang, nanti dibantu oleh teman-teman atau berbagi praktik di peserta semuanya. Baik, silakan Bu Nur. Ya, untuk jawaban Pak Syafi'i itu jangan khawatir ya. Kalau sampai tanggal 30 tidak bisa sinkron, itu pasti ini kan
PMM ini kan masih pertama Bapak. Mungkin masih dipelajari sama tim PMM dan e-kinerja apa kesalahan-kesalahan, error-error yang ada di aplikasi itu mungkin akan diundur misalnya. Kayak dulu kan pengisian e-kinerja kan diundur sampai bulan ini. Nah, mungkin ini akan diundur sampai bulan Juli atau apa, mengingat ini kan baru pertama kali PMN e-kinerja di PMN sinkron di e-kinerja BKN. Kemudian yang kedua, saya mau nanya Bapak seorang co-kapten atau guru biasa Pak? Saya guru biasa Bu, tapi pegang OBS. Kemudian di e-kinerjanya sesuai dengan nama kepala sekolah dan unornya. Kepala sekolah yang ini. Iya. Kalau anunya Bu sesuai, cuma pas ada kotak nama saya dan yang penilai itu Bu, seharusnya kan kepala sekolah. Cuma di situ itu termasuk error data Bapak, termasuk error data e-kinerja yang tadi saya paparkan. Kemudian saya nanya, kepala sekolah sudah sinkron sama e-kinerja apa belum? Kalau kepala sekolah sinkron Bu. Sudah itu Pak. Sudah apa? Kinerjanya sudah di kinerja kepala sekolahnya sudah diisi? Sudah Nah, semua. malah selain saya lihat punya teman-teman itu malah kosong. Apanya yang kosong Pak? Itu yang dinilai atau penilai itu kosong, kotak itu. Ya, ini kemungkinan dari segi perencanaan PMM kepala sekolah yang belum maksimal Pak penilaiannya. Misalnya atau memasukkan data kinerjanya kepala sekolah, misal KUSP-nya belum terentry atau apa yang dimau oleh pihak PMM gitu. Apakah sudah entry semua, masuk semua yang persyaratan yang untuk ke PMM-nya? Kalau ke PMM, ya teman-teman sudah masuk semua. Hanya kepala sekolahnya Pak. Saya maksud kepala sekolahnya, tugas kepala sekolahnya. Sudah semua kayak dokumen KUSP, daftar hadir apa itu semacam itu sudah. Oke, berarti itu kepala sekolahnya tidak Pak ya, tidak terekam di kinerjanya nggih Pak. Semuanya guru atau Bapak saja? Saya yang terekam Bu, kalau teman yang lainnya tidak ada kosong. Saya lihat sama kepala sekolah. Kalau kepala sekolah ada. Maksud saya unornya gitu Pak, unornya nama kepala sekolah itu loh. Kinerjanya kepala sekolah kan, kalau kinerja kepala sekolahnya, unornya kan nama-namanya kan seperti itu. Apakah sudah masuk? Sudah masuk Bu, sudah masuk. Sudah sesuai semua? Sudah sesuai semua. Cuma Bapak yang dinilai dari dinas itu aja. Unor dinas. Yang keluar itu penilaiannya cuma kepala dinas yang keluar. Akhirnya saya tidak sinkron karena yang penilainya kepala dinas. Ini termasuk Pak error data. Sebentar Pak G, saya izin saya screen dulu. Oke. Siap. Baik, Bu Nur, mungkin dari Bapak Budi atau Bapak Gustiawan atau dari Ibu Kudri juga akan memberikan masukannya. Boleh dipersilakan ya untuk pertanyaan dari Pak Syafi'i sambil Bu Nur menampilkan slide-nya. Ya, izin menambahkan ya Mbak Nola ya. Silakan Bu Kudsia. Baik Ibu Bapak Syafi'i ya. Bapak Syafi'i atas permasalahannya Bapak, karena Bapak tadi sudah menyatakan semuanya yang sudah di cross check sama Bu Nur ya. Apakah data di EKIN-nya sudah betul profilnya, kemudian apakah data PMM-nya sudah sesuai dengan EKIN-nya, kemudian Bapak sudah menyatakan semuanya betul gitu ya, sehingga kok masih penilainya adalah kepala dinas. Nah, saran saya Bapak jangan sinkron dulu ya Pak ya, jangan terburu-buru sinkron. Di sini tidak ada sinkron Bu ya.
Ya, jangan dulu Pak, sabar dulu ya. Jadi tidak ada batas waktu harus 30 Juni harus sudah sinkron, tidak. Jadi sabar saja dulu. Sampai Bapak upaya yang dilakukan adalah memastikan lagi sekali lagi bahwa data-data yang ditanyakan Ibu Nur tadi sudah betul. Kemudian Bapak sambil berkonsultasi kepada admin instansi ya Bapak ya, ke BKD. Kemudian juga Bapak upaya yang lain bisa dilakukan adalah lapor ke pusat bantuan Pak, diutarakan permasalahannya apa gitu. Karena Bapak kan daripada Bapak hanya pasif ya, diam saja, jadi Bapak ke admin e-kinerja BKD instansi di daerah yaitu BKD Pak ya,